All I dream of is your eyes. All I long for is your touch. And darling, something tells me you're enough. You can say that I'm a fool and I don't know very much, but I think they call this love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rekza Wicaksono dari kelas 11 Saintek 1 absen 29. Di sini saya ingin membuat video tugas PKWU mengenai laporan budidaya tanaman hias bougainville yang telah dibuat. Yang pertama yaitu ada definisi budidaya bougainville. Budidaya tanaman hias bougainville adalah kegiatan menanam, merawat, dan memperbanyak bunga kertas yang dalam bahasa Latin yaitu Bougainvillea sp. yang berhabitat asli di tropis. Tujuannya adalah menghasilkan tanaman yang subur, rimbun, dan rajin berbunga warna-warni untuk dekorasi baik di tanah langsung, pot, maupun dibentuk menjadi bonsai. Yang kedua ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui dan memahami langkah-langkah penanaman bougainville dengan benar. Yang kedua, melatih keterampilan dalam melakukan kegiatan budidaya tanaman hias. Yang ketiga, mengetahui cara merawat bougainville agar dapat tumbuh dengan baik. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan melalui kegiatan menanam. Yang ketiga yakni ada alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan budidaya tanaman bougainville. Untuk alat yang kami butuhkan hanya dua, yaitu sarung tangan sebanyak 1 pieces yakni untuk mengambil tanah, dan yang kedua yaitu pot berdiameter ukuran 60 cm. Untuk bahan yang kami butuhkan yang pertama yaitu ada bibit batang, yang kedua ada media tanam campuran, dan yang ketiga yaitu pupuk NPK. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke proses budidaya. Proses budidaya tanaman bougainville yang kami lakukan dalam kegiatan praktik ini dimulai dengan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, yaitu pot berdiameter 60 cm, bibit bougainville berupa batang, media tanam campuran, tanah, serta pupuk NPK. Setelah semua bahan siap, langkah pertama adalah menyiapkan media tanam dengan mencampurkan tanah dan media tanam campuran agar memiliki struktur yang baik serta mengandung unsur hara yang cukup untuk pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, campuran tanah dimasukkan ke dalam pot berdiameter 60 cm hingga hampir penuh. Setelah itu, bibit batang bougainville ditanam dengan cara menancapkan batang ke dalam media tanam secara hati-hati. Kemudian, bagian sekitar batang ditutup kembali dengan tanah agar tanaman dapat berdiri dengan kuat. Setelah penanaman selesai, kami memberikan pupuk NPK secukupnya untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman agar dapat tumbuh dengan baik. Tahapan terakhir yaitu melakukan penyiraman dan perawatan tanaman secara rutin. Tanaman disiram dengan air secukupnya dan diletakkan di tempat yang mendapatkan sinar matahari yang cukup. Selain itu, kami juga melakukan pengamatan untuk melihat perkembangan tanaman dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada waktu dan tempat. Saya dan rekan kelompok saya melaksanakan kegiatan budidaya tanaman hias bougainville ini pada hari Senin 9 Februari 2026. Dan untuk tempat pelaksanaannya yakni di lingkungan sekolah SMA Negeri 16 Bekasi. Kemudian ada pembagian tugas. Untuk pembagian tugas, saya sendiri mendapatkan tugas sebagai seksi pengajar dan melakukan jadwal menyiram tanaman setiap hari Jumat. Untuk pembagian tugas ini, setiap anggota dalam kelompok kami telah mendapatkan tugasnya masing-masing dari diskusi yang telah disepakati. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan kegiatan praktik penanaman tanaman bougainville, dapat disimpulkan bahwa proses budidaya bougainville memerlukan beberapa tahapan, yaitu persiapan alat dan bahan, penyiapan media tanam, proses penanaman bibit batang,
pemberian pupuk, serta perawatan tanaman. Dengan menggunakan pot berdiameter 60 cm, tanah, media tanam campuran, dan pupuk NPK, tanaman bougainville dapat ditanam dan dirawat agar dapat tumbuh dengan baik. Melalui kegiatan praktik ini, kami dapat memahami secara langsung proses penanaman dan perawatan tanaman bougainville, serta mengetahui bahwa tanaman hias tidak hanya berfungsi untuk memperindah lingkungan, tetapi juga memiliki potensi sebagai peluang usaha. Selain itu, kegiatan ini juga membantu menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan, serta meningkatkan keterampilan kami dalam kegiatan budidaya tanaman. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada perkataan yang mungkin kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.